Hati Jarana tiba-tiba berbunga-bunga. Dia mencoba kembali mengingat sikap hangat yang ditunjukkan Darren akhir-akhir ini. Zarana mulai senyum sendiri. Dia yakin kalau Darren sudah mulai merasakan apa yang Zarana juga rasakan. Mas, cepetan sadar. Aku udah gak sabar melihatmu tersenyum lagi. Aku sudah gak sabar melihatmu pura-pura jutek lagi. Aku udah gak sabar menghabiskan hari-hariku bersamamu. Gumam Jarana diirisi isakan dan buliran yang menetes. Jarana melihat Diana yang sedang berjalan ke arahnya dengan menenteng sebuah kresek hitam. Buru-buru Jarana memasukkan kembali ponsel suaminya. Ia tak ingin dianggap lancang karena berani membuka barang privasi tersebut. Mbak, Diana beli nasi kuning sama gorengan. Mbak sarapan dulu ya. Tutur Diana sambil duduk di samping Jarana. Dibukanya bungkusan kresek hitam itu, lalu menyerahkan sebuah nasi kuning yang dibungkus kertas nasi. Jarana menerimanya. Terima kasih, ujarnya. Diana pun mulai menyuap nasi kuning tersebut, meski sama sekali tidak berselera. Berbeda dengan Jarana yang masih menggenggam nasi kuning itu dengan sayu. Mbak, kok nggak dimakan? Tanya Diana. Sebenarnya Diana mengerti perasaan Jarana yang pasti sedang tidak bernafsu, sekedar untuk makan. Tapi sebagai seorang adik, tentu Diana memiliki kewajiban untuk mengingatkan Jarana agar ia juga menjaga kesehatannya. Kalau Mbak nggak makan, bisa-bisa Mbak sakit. Kalau Mbak sakit, siapa yang akan menemani Mas Darren di sini? Lanjut Diana. Jarana menghirup nafas dalam-dalam, kemudian menghembuskannya perlahan. Dia mencoba mengurai rasa sesak yang begitu menyudahi dadanya. Diambillah air mineral yang dibawa Diana tadi. Setelah dibuka, Jarana pun meminumnya untuk melancarkan tenggorokannya yang masih tercekat. Perlahan Jarana membuka nasi kuning itu. Kemudian mulai menyuapinya sedikit demi sedikit. Bahkan Jarana begitu kesulitan saat menelan makanan tersebut, hingga ia harus mendorongkannya dengan air putih. Nasi kuning yang tidak terlalu banyak itu hanya tersentuh beberapa sendok makan saja. Sisanya ia bungkuskan kembali lalu dimasukkannya ke dalam kresek. Diana tidak protes. Baginya sesuap 2 suap saja sudah bersyukur. Yang penting ada makanan yang masuk ke perut kakak iparnya. Dokter dan perawat kembali masuk ke ruangan IGD untuk melihat kembali kondisi Darren. Tak terlalu lama mereka di dalam, hingga akhirnya keluar lagi dengan wajah berbinar. Bagaimana kondisi suami saya, Dok? Tanya Jarana penuh pengharapan. Alhamdulillah, masa kritisnya telah berlalu. Hanya saja beliau belum sadar diri. Nanti siang kami akan memindahkan beliau ke ruang perawatan, tutur dokter. Perkataan dokter angin segar bagi Jarana dan Diana yang mendengarnya. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Dok, jawab Jarana dengan mata yang berkaca-kaca. Sama-sama, saya permisi dulu, pamit dokter tersebut.
Zarana dan Diana pun saling berpandangan dengan senyum mengembang di bibir keduanya. Alhamdulillah di, Mas Daren mulai ada peningkatan, tutur Zarana dengan berbinar. Iya mbak, nanti kalau Mas Daren sudah dipindahkan, kita kasih tahu mama sama papa, jawab Diana. Zarana pun mengangguk. Beruntung Zarana mempunyai adik ipar seperti Diana, yang selalu ada di saat Zarana membutuhkan seseorang. Kasih sayang Diana pada Zarana selayaknya kasih sayang seorang adik pada kakak kandungnya. Siang ini Zarana baru saja selesai melaksanakan sholat duhur dari masjid. Cuaca hari ini cukup terik, matahari begitu gagah menyinari bumi. Sampai di depan ruang IGD, Zarana sudah ditunggu tim dokter yang akan bersiap memindahkan Daren ke ruang rawat inap. Hingga setelah setengah jam lamanya, semua proses itu berjalan lancar. Zarana bersyukur, kini Daren sudah pindah ruangan ke ruang VVIP yang begitu nyaman, hingga ia dan keluarganya bisa menemani Daren dengan nyaman. Setelah dihubungi Diana, Sarah dan Aji pun datang ke rumah sakit. Mereka langsung menuju ruang Daren dirawat. Sarah dan Aji begitu bersyukur putranya bisa melalui masa kritisnya. Ini waktunya untuk penyembuhan. Sarah dan Aji membawa perlengkapan yang lengkap untuk Zarana dan Diana. Mulai dari baju ganti, alat mandi, dan beraneka macam makanan untuk menemani Zarana selama menunggu Daren di rumah sakit. Malam menjelang, Sarah dan Aji kembali pulang. Hanya Zarana yang setia menemani Daren di sisinya. Itu semua memang permintaan Zarana. Bahkan malam ini, Zarana meminta Diana untuk ikut pulang bersama Aji dan Sarah, agar bisa beristirahat dengan tenang. Tinggallah Zarana seorang menemani Daren yang masih bergolek tak berdaya. Beberapa alat medis masih tercantap di tubuh suaminya itu. Dalam keheningan seperti itu, Zarana paling senang melaksanakan sholat. Setelahnya, dia mulai membaca Al-Quran tepat di samping Daren. Ayat demi ayat mengalut merdu dari bibir wanita soleha itu. Lama Zarana membaca kitab suci umat Islam tersebut. Tak kantuk datang, menyerang. Dini hari, Zarana kembali terbangun. Seperti biasa, dia akan melaksanakan salat tahajud dan dilanjutkan dengan membaca Al-Quran kembali hingga azan subuh berkumandang. Sesekali Zarana menoleh ke arah ranjang tempat Daren berbaring. Zarana tak hentinya berdoa. Setiap selesai sholat untuk kesembuhan suaminya. Setelah melaksanakan sholat subuh, Zarana melipat mukenanya, kemudian menyimpan di lemari kecil yang tersedia di rumah sakit tersebut. Zarana lantas duduk di kursi di samping Daren. Kembali ia menggenggam tangan suaminya yang mulai menghangat. Cepetan sadar, Mas. Aku kangen sama kamu. Aku gak mau kehilanganmu, Mas. Aku menyayangimu. Tolong sadar, Mas. Zarana berbisik lirih di dekat telinga Daren. Buliran hangat kembali menghiasi kedua matanya. Zarana menyandarkan kepalanya di ranjang di samping Daren. Ia ingin menghirup aroma tubuh suaminya yang begitu ia rindukan. Tiba-tiba, tangan Daren yang sedang dipegang Zarana bergerak pelan. Zarana bangkit, menatap pergerakan dari lengan suaminya. Mata Zarana melebar. Ternyata yang dirasakannya bukan mimpi. Tangan Daren benar-benar bergerak. Zarana buru-buru memijit tombol untuk memanggil perawat. Hatinya bahagia tak terkira. Besar harapannya agar Daren segera sadar dari komanya.
Dalam hitungan menit, perawat pun masuk ke ruangan Zarah. "Ada apa, Bu?" tanya perawat yang masih muda tersebut. "Tangan suami saya bergerak, Sus. Tolong diperiksa. Apakah ada kemajuan?" pinta Zarana. Suster bernama Nia itu pun mulai memeriksa kondisi Daren. "Sepertinya kondisi saudara Daren sudah ada perubahan. Untuk lebih jelasnya nanti akan diperiksa kembali oleh dokter," Suster Nia menjelaskan. Zarana pun mengangguk sambil tersenyum. Hatinya berbunga-bunga. Setelah suster itu kembali keluar, Zarana menatap wajah Daren yang masih terlihat tampan meski begitu banyak lebam di wajahnya. "Alhamdulillah, sedikit demi sedikit kondisi Mas sudah ada peningkatan. Ayo berjuang, Mas. Mas pasti bisa sembuh seperti sedia kala. Banyak yang menunggu Mas. Mama, Papa, Diana, juga aku. Kami semua merindukanmu, Mas." Zarana berbicara pada Daren yang masih terpejam. Menjelang pagi, Zarana berniat keluar kamar sebentar untuk merefresh pikirannya. Dengan tidak berdiam diri terus-menerus di dalam kamar, mungkin akan membuat semangat Zarana kembali menggebu menunggu kesembuhan suaminya. Namun, baru saja tangannya membuka handle pintu, dengar seseorang menyebut namanya, lirih. Zarana menoleh, memastikan apa yang didengarnya nyata dan bukan khayalan. Perlahan Zarana mendekati ke arah ranjang Daren dengan hati berdebar. "Zarah," lagi Daren menyebut nama istrinya itu. Mata Zarana melebar, melihat mulut Daren mengucapkan namanya pelan. Tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Masya Allah, terima kasih ya Allah, Mas Daren akhirnya sadar," bakik Zarana sambil menutup mulutnya dengan kedua tangan saking terharu. "Mas, ini aku Zarana," bisik Zarana pelan, tepat di dekat telinga Daren. "Zarana," lagi Daren mengumumkan nama istrinya itu meskipun matanya masih tertutup sempurna. "Iya Mas, ini aku," jawab Zarana dengan berderai air mata. Tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Rasa bahagia sekaligus bersyukur yang Zarana rasakan saat ini. Zarana terus saja membelai lembut wajah Daren dengan penuh kasih sayang. Hingga suara detitan pintu membuat Zarana menoleh seketika. "Selamat pagi," sapa seseorang, dokter dan seorang perawat yang datang. "Selamat pagi, Dok," jawab Zarana tersenyum. Lekas Zarana bangkit dan menghindar dari ranjang Daren agar dokter tersebut leluasa untuk mengecek kondisi Daren saat ini. "Kondisinya sudah sedikit membaik," tutur dokter sambil mengecek beberapa kondisi tubuh Daren. "Suami saya tadi sempat menyebut nama saya, Dok," Zarana memberitahu dokter. "Wah, perkembangan yang luar biasa bagus. Semoga secepatnya bisa benar-benar sadar sepenuhnya," timpal dokter tersebut yang diaminkan oleh Zarana. Seperti biasa, menjelang siang, Aji, Sarah, dan Diana kembali berkunjung ke rumah sakit. Mereka begitu senang tatkala Zarana menceritakan perihal Daren yang sudah bisa menyebut namanya. Sarah sudah tak sabar menunggu kesadaran Daren hingga malam ini. Ia memutuskan untuk menginap menemani Zarana. Namun, di hari kedua, Daren pasca kecelakaan, laki-laki berkulit eksotis itu belum juga sadar. Sarah pun merasa putus asa. Ia begitu bersedih melihat Daren hanya tergolek lemah di ranjang dengan tubuh penuh dengan alat medis. Malam hari, ibu dari Daren tersebut selalu setia di samping sang putra,
menemaninya meski mata dan mulutnya tak kunjung terbuka. Sayang, kamu istirahat ya. Pasti semalaman kamu kurang tidur karena berjaga sendirian. Malam ini giliran mama yang jaga Daren, tutur Sarah pada Jarana saat jarum jam terus berputar ke angka 10 malam. Mama saja yang istirahat, biar Jarana yang nungguin Mas Daren. Telah Jarana tak enak pada ibu mertuanya itu. Walaupun begitu, kamu duluan saja. Kalau mama nanti sudah mengantuk, mama bangunin kamu. Gimana? Usul Sarah. Jarana pun menyetujui, lalu naik ke arah sofa yang ada di ruangan tersebut. Sementara Sarah masih terpengkur di samping tubuh Daren, memindai tubuh putranya itu dari atas sampai bawah. Cepat sadar sayang, mama kangen dengar suara kamu, tutur Sarah pada Daren, seraya mencium kening sang putra tercinta. Saking nyenyak tidur Jarana, ia pun baru terbangun pukul 3 dini hari. Jarana lupa kalau ada Sarah yang juga butuh istirahat. Diliriknya kursi di samping ranjang Daren. Sarah tertidur sambil duduk. Kepalanya diletakkan di ranjang sebelah tubuh Daren. Jarana pun turun, lalu berjalan perlahan menuju Sarah. Ma, bangun. Jarana memegang pundak Sarah. Tidurnya pindah, Mah, sahut Jarana saat wanita yang masih cantik itu mengangkat wajah dengan mata memerah. Kamu sudah bangun, sayang? Tanya Sarah sambil mengucek matanya yang terasa lengket karena baru saja terpejam. Zara mau sholat tahajud, Mah, jawab Jarana. Anak solehanya mama, tutur Sarah bangga pada Jarana. Sarah pun bangkit, lalu pindah meneruskan tidurnya yang baru beberapa jam di atas sofa bekas Jarana. Sementara Jarana berlalu ke kamar mandi dan mengambil air wudhu. Selesai sholat tahajud malam ini, Jarana kembali berdoa khusus untuk Daren. Jarana kemudian membaca Al-Quran persis di dekat telinga Daren. Jarana berharap apa yang dibacanya bisa terdengar oleh Daren, meski kesadarannya belum pulih. Karena setahu Jarana, Al-Quran adalah obat dari segala penyakit. Benar saja, Daren yang masih terpejam dapat mendengar dengan jelas lantunan ayat demi ayat yang dibaca Jarana. Hati Daren renyuh, jiwanya tersentuh. Betapa sungguh ia merindukan lantunan ayat yang selalu dirindukannya. Tiba-tiba, dari sudut mata Daren, keluar setitik air mata yang meleleh turun ke pipinya. Jarana yang kebetulan mengangkat wajahnya sebentar, takjub dengan apa yang dilihatnya itu. Dalam alam bawah sadarnya, Daren menangis. Hatinya menjerit karena selama ini begitu jauh dari Tuhannya. Daren menyesali semuanya. Keabaiannya pada kewajibannya sebagai muslim dan enggan untuk kembali belajar. Padahal takdir tidak ada yang tahu. Entah kapan maut akan datang menghampiri. Dia tak akan menunggu sampai kita bertaubat. Tapi kita yang harus mempersiapkan diri untuk bertemu dengannya kelak. Melihat genangan air mata di sudut mata Daren, Jarana semakin bersemangat untuk melanjutkan bacaan Al-Qur'annya. Jarana yakin air mata yang keluar itu adalah bentuk respon dari yang suaminya itu rasakan. Hingga semakin lama Jarana mengaji, perlahan mulut Daren kembali tergumam. Allah, Allah, gumam Daren pelan, membuat Jarana tak percaya
Dengan apa yang didengarnya? Zarana menyebut nama Tuhannya. Padahal selama ini Zarana belum pernah mendengar Darren menyebut nama Robnya tersebut. Ya Allah, bukalah hati suami hamba. Semoga setelah dia kembali sembuh, dia akan menjadi hambamu yang senantiasa mendekatkan diri padamu. Diri Zarana dalam doanya. Untuk beberapa saat, bibir Darren masih menggumamkan kata Allah. Dalam alam bawah sadarnya, Darren memohon agar diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri pada Tuhannya. Darren sadar adanya surga dan neraka kelak di alam keabadian. Namun Darren selalu merasa bahwa dirinya masih muda dan masih banyak kesempatan untuk bertaubat. Azan subuh pun berkumandang. Zarana bangkit, lalu kembali berdiri di atas sajadahnya untuk melaksanakan sholat subuh. Selesai sholat, Zarana kembali menatap suaminya itu. Namun gerakan tangan Zarana terhenti saat melipat mukena yang habis dipakainya. Matanya tertuju pada mata Darren yang kini terbuka. Lekas Zarana menghampiri Darren dengan hati yang bahagia. Mas sudah sadar? Tanya Zarana seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mata Darren yang semula menatap lurus ke atas, menoleh pelan ke Zarana berdiri. Zara, gumam Darren pelan. Aku di mana? Lanjutnya lagi. Zarana menutup mulutnya yang terbuka dengan kedua tangan. Bahagianya tak terkira. Kamu ada di rumah sakit, Mas. Jawab Zarana penuh dengan air mata bahagia. Apa aku belum meninggal? Tanya Darren lagi. Zarana melenggeleng. Belum, Mas. Insya Allah kamu akan segera sembuh dan sehat seperti sedia kala. Jawab Zarana memberi kekuatan pada suaminya itu. Maafkan aku menyakitimu malam itu. Harusnya aku tidak menemui Hani. Timpal Darren lesu. Dari kedua sudut matanya kembali keluar buliran bening yang menetes. Sudah, gak perlu dibahas. Aku senang banget Mas sudah sadar. Mas jangan banyak bicara dulu ya, pinta Zarana. Darren tersenyum kecil, matanya sayu dan layu. Seluruh tubuhnya sakit dan merasa remuk redam. Bahkan kakinya tidak bisa digerakkan sama sekali. Sarah yang mendengar percakapan Zarana dalam tidurnya yang setengah lelap mulai membuka mata dan bangun dari tidurnya. Ia menatap heran ke arah Zarana. Sarah mengira Zarana sedang berbicara seorang diri. Masih istirahat lagi ya, biar cepat pulih. Zarana kembali berbicara. Sayang, kamu bicara sama siapa? Tanya Sarah sedikit limbung akibat ngantuk. Mas Darren, Mas Darren sudah sadar. Jawab Zarana pada Sarah. Sontak Sarah langsung terkejut dan bangkit dari duduknya.